Manusia terbagi menjadi dua. Manusia berdimensi fisik dan manusia berdimensi ruh. Manusia berdimensi fisik adalah manusia awam, sedangkan manusia berdimensi ruh adalah manusia khusus. Manusia khusus bertolak ke negeri asalnya, yaitu alam al-qurbah. Sedangkan kembalinya manusia berdimensi fisik ke negeri asal adalah kembali ke surga derajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat rahimakumullah wa hafizakumullah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan, umur yang panjang, serta kesempatan untuk kita bisa berjumpa lagi di channel Abi Nadira. Sahabat rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyimak ulasan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tentang pulangnya manusia ke negeri asal. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, manusia terbagi menjadi dua. Manusia berdimensi fisik dan manusia berdimensi ruh. Manusia berdimensi fisik adalah manusia awam, sedangkan manusia berdimensi ruh adalah manusia khusus. Manusia khusus bertolak ke negeri asalnya, yaitu alam al-qurbah. Sedangkan kembalinya manusia berdimensi fisik ke negeri asal adalah kembali ke surga derajat, lantaran ia mengamalkan ilmu syariat, tarekat, dan ma'rifat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Al-hikmatul jami'atu ma'rifatul haqqi idza umila bila riya'in wala sum'atin. Kebijaksanaan yang mencakup adalah mengenal yang maha benar jika diamalkan tanpa riya dan sum'ah. Oleh karena itu, surga derajat pun terbagi tiga. Pertama, surga di alam mulki, yaitu jannatul ma'wa. Kedua, surga di alam malakut, yaitu jannatul na'im. Ketiga, surga di alam jabarut, yaitu jannatul firdaus. Semua surga ini menyediakan kenikmatan fisikal. Tidak ada seorang pun sampai pada tiga alam tersebut kecuali dengan tiga ilmu, yaitu ilmu syariat, ilmu tarekat, dan ilmu ma'rifat. Nabi SAW bersabda, Al-hikmatul jami'ah ma'rifatul haqqi wal amalu biha ma'rifatul batin. Kebijaksanaan yang lengkap itu adalah ma'rifat Allah disertai pengamalannya, yang itu merupakan ma'rifat batin. Sebagaimana Rasulullah SAW sendiri berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah
wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukilah kepada kami al-haq adalah yang benar, dan anugerahi kami untuk mengikutinya, dan tunjukkan kepada kami bahwa selain al-haq adalah batil, dan anugerahi kami untuk menjauhinya. Dan Nabi SAW bersabda, "Man arafa nafsahu wa khalafaha faqad arafa rabbahu wa taba'aha." Siapa yang mengenal nafsunya dan menentangnya, dia mengenal Rabb dan mengikuti jalannya. Adapun kembali dan sampainya atau wusul manusia khusus ke negeri asalnya, yakni al-qurbah, adalah dengan ilmu hakikat. Maksud sampai di sini adalah makrifat di alam qurbah, yakni alam lahut. Al-qurbah manusia khusus terjadi pada saat hidupnya di dunia, lantaran rutinitasnya mengunjungi alam lahut, baik dalam keadaan tidur maupun terjaga. Bahkan pada saat tidur, kolbu manusia khas memiliki keluangan sehingga dapat kembali ke negeri asal. Seluruh waktu tidurnya atau sebagian waktu saja. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati pada waktu tidurnya, maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Quran Surah Az-Zumar ayat 42. Oleh karena itu, Nabi SAW bersabda, Naumul alimi khairun min ibadatil jahili. Tidurnya orang alim lebih besar pahalanya daripada ibadahnya orang bodoh. Manusia khusus kembali ke negeri asal setelah kolbunya hidup sebagai cahaya tauhid dan merutinkan zikir-zikir asma-asma tauhid dengan lisan sir tanpa huruf dan suara. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia adalah sirku dan aku adalah sirnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, Inna ilmal batini huwa sirrun min sirri aj'aluhu fi qalbi 'abdi wa la yaqifu 'alaihi 'ahadun ghairi. Ilmu batin adalah salah satu dari sirku yang aku tempatkan di dalam kolbu hambaku. Tidak ada yang tahu mengenainya kecuali aku. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, Ana 'inda zanni 'abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in
ahsana minhu. Aku sesuai sangkaan hambaku. Aku bersamanya ketika dia mengingatku. Bila dia mengingatku di dalam kolbunya, aku mengingatnya di dalam zatku. Jika dia mengingatku di majelis, aku mengingatnya di dalam majelis yang lebih baik darinya. Berdasarkan hadis ini, maka maksud dari keberadaan manusia adalah agar ia kembali ke negeri asal dengan pemahamannya atau dengan tafakkur. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tafakkaru sa'atin khairum min ibadati sanatin." Tafakkur sesaat lebih baik daripada ibadah setahun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Tafakkuru sa'atin khairum min ibadati sab'ina sanatan." Tafakkur sesaat lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Beliau juga bersabda, "Tafakkaru sa'atin khairum min ibadati alfi amin." Tafakkur sesaat lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Dari hadis-hadis tersebut dapat diharmonikan adalah bahwa orang yang berpikir tentang masalah-masalah syariat meski sesaat, nilainya lebih besar daripada ibadah selama setahun. Lalu berpikir tentang motivasi yang mendorong cinta ibadah, nilainya lebih besar daripada ibadah 70 tahun. Dan berpikir tentang makrifat Allah sesaat, nilainya lebih besar daripada beribadah 1000 tahun. Tauhid adalah ilmu makrifat. Dengan ilmu tauhid, seorang arif akan sampai pada zat yang dikenalnya dan dicintainya. Puncak ilmu makrifat seorang arif billah adalah terbang dengan rohaninya menuju alam kurbah. Jadi, arif billah terbang ke alam kurbah, sedangkan ahli ibadah berjalan menuju surga derajat. Sebagian ulama mengatakan, kolbu ahli makrifat memiliki mata, mampu melihat apa yang tidak dilihat orang awam, memiliki sayap yang bisa terbang tanpa bulu, mengepak hingga malakutnya Rabb pencipta alam. Adapun yang terbang di dalam batin arif ini adalah manusia sejati. Dialah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, mahram Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mempelainya. Abu Yazid Al-Bustami mengatakan, para wali Allah adalah mempelainya Allah. Tidak ada yang diperbolehkan melihat mereka kecuali mahramnya. Mereka mabuk di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hijab unsiyah. Tidak ada yang mengetahui mereka, baik di dunia maupun di akhirat, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi, "Auliyai tahta qibabi wala ya'rifuhum ghairi." Wali-waliku berada di bawah kubah-kubahku, tidak ada yang mengetahuinya selain aku. Manusia tidak akan bisa melihat sisi lahir dari mempelainya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, kecuali hanya keindahan lahiriahnya saja.
Sayyid Yahya bin Mu'az Ar-Razi berkata, wali adalah wewangian Allah di muka bumi. Yang mencium aromanya hanyalah as-siddiqun. Aroma wangi wali tercium as-siddiqun sampai ke dalam kolbunya. Akibat aroma itu, as-siddiqun pun rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ibadah mereka memuncak sesuai tingkat akhlak serta tingkat fana mereka. Semakin bertambah kedekatan, semakin bertambah tingkat kefanaannya. Dan wali adalah orang yang ada dalam keadaan fana dan baqa dalam penyaksian rohaninya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dirinya tidak punya kemampuan memilih dan tidak pernah betah bersama siapapun selain bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wali adalah orang yang didukung dengan berbagai karomah, tetapi dia sendiri tidak disadarkan dengan keberadaan karomahnya, karena ia tidak diberi izin untuk menjelaskannya. Sebab menjelaskan rahasia ketuhanan adalah kufur. Sebagaimana yang dikatakan pengarang kitab Al-Mirsyad, orang-orang yang memiliki karomah, mereka semua terhijab dari mengetahui karomah. Dan karomah itu ibarat haidnya para wali. Wali sendiri memiliki 1000 maqam. Maqam yang pertama adalah karomah. Orang yang telah melewati maqam karomah, maka ia akan mendapat maqam-maqam selanjutnya. Demikianlah sahabat rahimakumullah, penjelasan Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tentang pulangnya manusia ke negeri asal. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Syukran katsir. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.